Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi soal korban jeratan kabel optik semrawut di Jakarta Selatan mengalami kerusakan pita suara. Setelah 7 bulan, keluarga korban masih terus mencari keadilan. Sultan Rifat Al-Fatih, pemuda korban terjerat kabel optik di kawasan Jakarta Selatan, masih harus menjalani perawatan. Mahasiswa semester 7 ini mengalami kecelakaan berat akibat terjerat kabel di jalan raya. Jeratan kabel fiber optik merusak tulang tenggorokan Sultan Rifat hingga menyebabkan pita suaranya rusak. Akibatnya Sultan kesulitan untuk makan karena luka di tenggorokan. Kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Sultan di rumah sakit. Mahfud meminta pemilik kabel fiber optik PT Bali Tower melakukan pendekatan secara manusiawi kepada korban dan keluarga. Itu nantilah, yang penting ini dulu nih, nomor 1 sembuh, yang kedua pihak yang dalam tanda petik bertanggung jawab seperti Tower Bali atau Bali Tower itu supaya melakukan pendekatan yang lebih Indonesiawi dan manusiawi gitu. Tidak terlalu formalistik semata, lalu bicara lewat pengacara dengan sangat defensif dan sebagainya. Nggak usah selesaikan baik-baik. Sampai saat ini ayah Sultan terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya dengan meminta perusahaan yang diduga sebagai pemilik kabel optik dapat menunjukkan bukti CCTV di lokasi kejadian. Sebelumnya pemilik kabel mengaku tidak ada kelalaian dan telah mengatur kabel optik di jalan kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Aktual di lapangan mereka silahkan punya opini sendiri-sendiri, nanti tinggal pembuktiannya aja. Sebenarnya paling simpel adalah mereka ada CCTV, tinggal dikeluarkan saja rekamannya. Walaupun sebenarnya mereka pun sampaikan katanya sudah dihapuskan dan seterusnya, saya nggak tahu juga Mas. Tapi yang pasti ayolah, jangan terus berpolemik sehingga ini akan berkepanjangan terus. Penasihat hukum Sultan Al-Fatih, Egar Putuhena, menyebut pemilik kabel seharusnya mengetahui kecelakaan sejak awal karena di lokasi kejadian terdapat 3 buah CCTV. Nah, sebenarnya simpel saja, buka saja CCTV-nya. CCTV-nya dibuka. Ini juga sudah pernah diminta oleh ayah dari Sultan kepada pihak Bali Tower. Apa jawabannya? Bahwa CCTV-nya sudah dihapus. Pertanyaan saya, kenapa dihapus? Gitu. Kenapa dihilangkan? Kan beberapa hari setelah kejadian itu ada petugas yang datang. Oh, ini ada kejadian kabel menjulur, kemudian ada kecelakaan. Harusnya kan di playback dong. Sebelumnya, pihak PT Bali Towerindo menegaskan tidak mengabaikan korban dan akan memberikan santunan sebesar 2 miliar rupiah. Memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya, sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Pesan ini kan tidak dilakukan setiap hari ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini dilakukan misalnya pada bulan Desember itu, ini hampir dalam setiap 2 minggu ini yang dilakukan. Misalnya 7 Desember dilakukan pengawasan, pemeriksaan, dan kemudian terakhir itu 26 Desember. Ini rutin dilakukan setiap bulan, seperti itu. Sultan menderita cedera parah di bagian leher akibat terjerat kabel semrawut saat melintas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 7 Januari 2023. Usai mendapat perhatian dari Kapolri, Sultan saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan Kompas TV.